Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan yang baik insyaallah, dan yang kita harapkan adalah kebaikan batin kita, kebaikan keimanan kita, kebaikan akal kita untuk mencerna, menerima semua kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Itu harapan kita. Kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang baik, yang bisa menerima kebenaran dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Terus kita lakukan kebaikan-kebaikan sampai kita meraih husnul khatimah. Itu harapan kita, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Kemarin sudah kita baca, kalau nggak salah, terakhir itu Fadail Ahlul Bait, ya, keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagian daripada akidah kita, ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mengajarkan kita untuk mencintai, mengikuti, ya, Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis yang ada kemarin sudah sebagian kita baca. Mungkin kalau berulang saya minta maaf, saya baca lagi sedikit. Apa ayatnya, apa dalilnya kewajiban seseorang muslim harus mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab 33, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Qala al-ulama, yang dimaksud para ulama mengatakan Ahlul Bait di sini adalah yasmulus sukna wa baitan nasab. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah istri-istrinya, putri-putrinya, anak-anak yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, juga yang mempunyai orang-orang yang mempunyai nasab nisbah, ya, nasab kepada Rasulullah SAW. Fa zaujatuhu ahlu baitis sukna. Ya, istri-istrinya adalah Ahlul Bait sukna. Jadi istri itu disebut Ahlul Bait juga karena dia tinggal. Ya, dalam bahasa Arab itu ada. Kalau kita bertanya ma'aman ji'tum, kamu datang dengan siapa? Ma'a ahli baiti atau ma'a ahli keluarga, itu istri maksudnya. Ya, itu dipakai di bahasa Arab. Wa aqaribuhu ahlu baitin nasab. Adapun kerabatnya adalah ahlu baitin nasab, itu dari nasab keluarga walaupun tidak tinggal serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'at ahadits tadullu ala dzalik. Ya, disebutkan beberapa hadis yang memperkuat hadis itu. Di antaranya adalah ma akhrajahu Tabarani, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala inna hadhihi al-ayah nazalat fin nabi wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajmain. Ya, Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan ayat ini, maksudnya ayat Al-Ahzab 33 itu diturunkan untuk siapa? Untuk Rasulullah.
ya, innama yuridullah liyuthiba ankumur rijsa ahlul bait, disucikan ya, wa yutahhirakum tathira, disucikan sesuci-sucinya. Mereka ini adalah ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama? Nabi, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, dan anak beliau Al Hasan dan Al Husain. Ya. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala ala haula kisa. Riwayat benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaungi mereka dengan kisah itu ini, ya. Kisah dengan selimut, diselimuti, kemudian di dalamnya ada Rasulullah, ini dibentangkan selimut ini, di dalamnya ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Fatimah, ada Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma haula ahlu baiti wa khassati. Ya Allah, merekalah siapa? Ahlul baiti, yakni keluargaku, wa khassati adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, bersihkan dari mereka rijis, ya, kotoran, dosa, maksudnya sebagian ulama mengatakan kesyirikan, ya, bersih daripada syirik, wa tahhirhum tathira, sucikan sesuci-sucinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum, ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam alqa alaihim kisa wa wada'a yadahu alaih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW membentangkan kisah itu selimutnya, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inna haula alu Muhammad. Haula ini, orang-orang ini, Ali, Hasan, Husain, Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, beliau mengatakan ini haula alu Muhammad, ini adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Muhammad yang kita baca itu, kita salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itulah mereka. Jadi al itu, itulah mereka, ya. Faj'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid, ya. Maka jadikanlah salawat dan keberkahanmu ya Allah ala ali Muhammad, kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka Hamidun Majid. Wa minal ayat adalah, ya, kemudian juga adapun ayat yang berhubungan dengan ini, qauluhu ta'ala, faman hajaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Ini ayat ini disebut mubahalah, ya. Ayat tentang mubahalah itu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa, dan itu diyakini, ya, ini mukjizat, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa nama Rasulullah itu ada di dalam kitab Taurat ataupun Injil, dan itu diakui, ya. Banyak yang ada, ya, ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Tapi minimal seperti Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam itu pendeta, ya, pendeta dari Yahudi, termasuk juga Zaid bin Su'nah, beliau juga pendeta. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, waktu Abdullah bin Salam melihat Rasul,
langsung dilihat dari ciri-ciri yang beliau baca dari kitab-kitab itu, ini adalah nabi, begitu. Belum pakai dakwah, belum diajarin macam-macam, tapi begitu dilihat dari fisiknya, sebegitu detail ya kitab itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran orang-orang Yahudi dan Nasrani itu disebutkan alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Rasulullah seperti seseorang mengenal anak mereka. Itu anak gimana? Anak kita mulai kecil kita tahu bentuk kakinya, badannya, belakang, semua kita mengetahui. Seperti itulah ilmu mereka, ilmu orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Muhammad SAW. Fisik itu sudah diketahui semuanya. Ya. Pertanyaannya begini, kalau itu tidak benar, begitu ya, tidak akan ada satupun pendeta Yahudi yang akan masuk Islam. Bohong. Ngapain ngikutin orang bohong? Kan pasti begitu. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang masuk Islam karena sesuai dengan apa yang mereka baca. Ya. Jumlahnya lebih banyak yang mana? Yang beriman atau enggak beriman? Gitu pertanyaannya. Di waktu itu ada banyak yang beriman atau enggak beriman? Enggak beriman. Apa alasannya? Kalau saya ikut ini berarti nanti saya enggak jadi orang hebat lagi, enggak jadi faqih lagi. Bukan ahli fikih lagi. Dia tidak menjadi pemimpin, jadi akan terpimpin, itu yang ditakutkan. Jadi banyaknya pengikut belum tentu. Ya, alasan ini banyak, tapi yang jelas Zaid bin Su'nah, Abdullah bin Salam mengetahui ini adalah Nabi. Langsung dia bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu dia bersahadat, kata Abdullah bin Salam, orang Yahudi ini punya sifat, apa sifatnya? Mudah mengingkari janji. Itu sifat Yahudi, mudah mengingkari janji, dan dia mudah berubah, cepat sekali perubahannya. Jadi jangan biarkan orang-orang Yahudi tahu kalau aku sudah masuk Islam. Jadi caranya bagaimana? Aku akan coba tanyakan dulu bagaimana kedudukanku di hadapan orang-orang Yahudi itu. Maka Abdullah bin Salam dia tidak keluar di hadapan orang-orang Yahudi tadi. Kemudian orang-orang Muslim bertanya kepada orang Yahudi, ya, apa kedudukan Abdullah bin Salam menurut kalian? Abdullah bin Salam Yahudi dan dia pendeta. Dia mengatakan khairuna, ya, wabnu khairina, dia adalah orang yang terbaik, anak orang yang baik juga. Dia orang yang hebat, orang yang mengerti tentang agama dan seterusnya. Setelah dipuji-puji, sudah diakui, ya, diakui bahwa bahwa Abdullah bin Salam ini ada benar-benar dia orang yang berpengaruh, penting, mengerti tentang Taurat, mengerti tentang kitab. Maka Abdullah sudah diakui, keluar. Abdullah mengatakan, sudah, kalian benar apa yang kalian ucapkan terhadapku, benar. Kata Abdullah bin Salam, sekarang aku memeluk agama Muhammad. Sekarang ini sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Selesai. Di detik yang sama orang-orang Yahudi tadi mengatakan, bohong, dia adalah orang yang paling jahat di antara kami, dia anak orang-orang jahat, gitu ya. Dia orang itu, mudah sekali orang-orang Yahudi, ya, dan itu bukan cuma satu dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang begitu. Mereka mengatakan ahlul ghadr, ya, ahlul ghadr itu orang yang paling mudah berkhianat, paling mudah tidak bisa, ya, dipercaya dalam perjanjian apapun. Itu orang Yahudi gitu. Jadi kalau ada orang Islam sekarang masih mengatakan ada harapan baik untuk orang itu, dia berarti nggak baca Quran, ya. Ada baca Quran. Kalau di Al-Quran udah jelas,
Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu ayat, bahwa ayat yang dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu adalah orang Yahudi. Begitu. Ya. Ayat itu turunnya fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli dzikir. Kalau kita sudah pernah baca di kitab ini ya. Yang dimaksudkan adalah siapa? Para ulama, orang yang mengerti, ya. Tapi tafsirnya nanti seingat saya akan bacakan sedikit atau saya sampaikan. Yang pertama, orang-orang ayat ini turun memang ada banyak pendapat. Di antaranya fasalu ahla dzikri itu orang Mekah belum pernah punya nabi. Orang musyrikin di situ nggak ada nabi, nggak pernah ada nabi. Dia nyembah patung-patung itu dia sembah, dia nggak pernah ada nabi. Waktu Rasulullah SAW mengatakan aku adalah nabi, orang-orang musyrikin itu protes, loh nabi kok orang, begitu. Loh nabi kok orang, dia maunya nabi itu malaikat, begitu. Bukan orang. Nabi kok jalan di pasar, nabi kok transaksi, nggak mau dia, karena juga dia nggak punya ilmu. Maka Allah turunkan ayat, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Siapa ahlu dzikir? Orang-orang Yahudi, tapi yang beriman. Jelas? Yang beriman, tanyakan kepada mereka, apakah nabi-nabi Musa, Harun dan seterusnya itu orang atau malaikat? Begitu. Itu jawaban yang pertama. Ya. Juga yang lain ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditanyakan ketika ditanya fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang itu, kepada orang-orang ahlu dzikir, orang Yahudi, kalaupun kita mengartikan bahwa itu orang Yahudi. Jadi pertama ya, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalaupun mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang dimaksudkan ahlu dzikri tapi yang beriman, maka tantangannya Allah perintahkan apa? Tanyalah ahlu dzikri tentang apa yang ditanyakan itu tadi. Tadi satu pertama tentang nabi itu manusia atau malaikat. Ahlu dzikri dalam hal yang lain, dia kan ngerti itu kitabnya. Injil mereka baca, Taurat mereka baca, ada tidak nama Nabi Muhammad, supaya memantapkan itu keyakinan itu. Ya. Ibnu Katsir, itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ahlu dzikri itu siapa? Ahlu dzikri itu ahlu dzikir. Ibnu Katsir menyebutkan dari riwayat dari Sayyidina Ali mengatakan siapa ahlu dzikri? Ahlu dzikri nahnu ahlu dzikri. Kamilah ahlul bait, keluarga Rasulullah ahlu dzikri. Ya, karena mendapatkan ilmu langsung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ahlu dzikri. Sebagian ulama mengatakan semua orang, ya, karena turunnya ayat ini tidak khusus, walaupun lafadznya untuk Yahudi, tapi bisa dipakai apapun, ahlu dzikri. Itu juga pendapat banyak para ulama. Ya. Kalau menafikan gitu ya, hanya mengatakan, jadi tafsirnya ada 4 tadi ya. Ada 4 berarti, ada 4 pendapat. Berarti yang benar yang mana? Ada yang bertanya. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Ya. Yang benar itu yang menyalahkan ulama, yang salah itu yang menyalahkan ulama. Yang lain benar. Ini ada pendapat, ini ada riwayat, ya, dari mufassirin yang lain ada pendapat semuanya. Begitu. Kemudian orang-orang Yahudi ketika dikatakan bahwa ini nabi akhir zaman dan dia sebagian mengingkari kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Tadi ceritanya Zaid bin Su'nah lain lagi, dia masuk Islamnya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memancing emosi Nabi. Gimana caranya supaya marah? Itu juga mungkin saya pernah ceritakan di sini ya. Ketika dia menarik surban atau ridaknya Nabi Muhammad sampai terlihat merah di sini untuk marah. Dalam riwayat yang lain dia menagih utang. Katanya Rasulullah punya utang. Kemudian dia kata itu terkenal Bani Hashim itu kalau ngutang nggak bayar-bayar begitu. Sampai marah Sayyidina Umar, kurang ajar, biarkan aku penggal ini orang, begitu Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, enggak, tenang aja. Ya. Kemudian Nabi mengantarkan kurma
seperti yang diminta oleh Zaid ibn Su'nah, dan akhirnya dia juga masuk Islam karena melihat sopan santunnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan dia lihat Nabi akhir zaman itu cirinya begini dan begini. Nah, sebagian menentang, enggak, bohong. Ya, makanya kalau ditanya kenapa, supaya kita mengerti ini, karena sekarang orang yang bela Yahudi mulai banyak di Indonesia. Jangan kaget, Yahudi masuk pesantren, Yahudi ngajar di pesantren sekarang, ya benar ini, ya, masuk ke pesantren, ngajar di pesantren, ya, innalillah, ya. Padahal Allah sudah katakan wala tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Masuk itu di pesantren, ya. Yahudi tadi mengatakan enggak. Kata Yahudi, kamu bukan nabi. Ya. Enggak. Al-Qur'an yang diturunkan itu semua bohong. Diajak diskusi dan sebagainya, tetap dia tidak mau menerima. Kemudian Yahudi ditantang, ya, Allah yang turunkan di ayat ini untuk mengajak mubahalah. Apa mubahalah itu? Bersumpah. Ya, ini mubahalah itu khusus yang seperti ini, ya. Tapi kadang-kadang diobral sekarang, dikit-dikit mubahalah, dikit mubahalah. Ya, itu, ya, mubahalah ini ayat ini turunnya, ya. Al-Imran 61, ya. Jadi mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, panggil anak kami dan anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Allah yang mengatakan abna'ana wa abna'akum. Siapa yang dipanggil? Itu pertanyaannya, ya. Waktu ayo kamu panggil keluargamu, kita panggil keluarga kita, bersama-sama datang, tsumma nabtahil, kita mubahalah. Wa naj'al la'natullah 'alal kadhibin. Siapa yang berbohong di antara kita, mudah-mudahan Allah laknat. Nah, itu sebabnya Yahudi sudah dipersiapkan waktunya untuk mubahalah, enggak datang. Yahudi, namanya juga Yahudi, ya. Apa sebabnya? Dikatakan dalam riwayat mereka melihat wajah Rasulullah SAW, ya, yang tadi wajah yang penuh dengan aroma nubuwah Allah sallallahu alaihi. Begitu juga anak-anak Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Husain dipanggil di situ. Begitu dia lihat ini nggak mungkin orang bohong, dia tahu kan. Jadi Yahudi takut juga dia, maka dia lari. Tidak terjadi itu mubahalah, ya. Akhirnya bagaimana? Insya Allah bulan depan. Tapi yang jelas, gitu ya. Ini karena ambil dalilnya di sini. Apa dalilnya? Allah mengatakan, "Tsumma nabtahil anfusana wa anfusakum" tadi, ya. Berarti jadi kami. Abna'ana wa abna'akum. Panggil anakmu dan anak-anak berarti anakku. Siapa yang dibawa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berarti Sayyidina Hasan dan Husain itulah yang disebutkan di sini. Lamma nazalat hadhil ayah da'a Rasulullah SAW Aliyan wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum. Fahtadana al Husain wa ahada bi yadihi al Hasan. Sayyidina Husain digendong, ya. Sayyidina Hasan juga diambil dari sebelah kanan, ya. Dituntun belakang, wa masyad Fatimah khalfahu, di belakangnya ada Sayyidina Fatimah, wa Ali khalfahuma. Begitu. Datang semua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma haula ahli, mereka adalah keluargaku. Kan tadi suruh panggil kan? Orang-orang Yahudi suruh panggil, keluarganya juga orang-orang keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini ayat sudah tidak bisa terbantahkan lagi, ya, tidak bisa terbantahkan bahwa siapa keluarga Rasulullah? Keluarga Rasulullah adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan keturunannya. Wa fi hadhil ayah, dalam ayat ini dalilun sharihun, dalil yang gamblang yang jelas, ala anna aulada Fatimata wa dzurriyyatahum yusammuna abna'ahu sallallahu alaihi wasallam.
Ini dalilnya. Berarti ini ada dalil yang gamblang, yang jelas bagi orang yang mau. Begitu. Kalau yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Ya, mau diapain? Nggak mau. Ya. Rasulullah nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki. Itu keturunan nggak ada keturunan. Oh, begitu. Ya. Mau bilang apa? Memang seleranya begitu. Ya. Mau dipaksain? Nggak usah dipaksain. Ya. Di sini dari saya ala anna aulad Fatimah, bahwasanya anak putra-putra Sayyidina Fatimah wa dzurriyyatahum dan keturunannya yusammuna abna'ahu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yunsabuna ilaihi nisbatan sahihatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Dan nisbah ini, nasab ini ya sah ya, menurut ahli sejarah. Dan semua dari riwayat-riwayat baik Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW nafi'ah, bermanfaat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nasab itu ada nyambung sampai di dunia dan sampai nanti di akhirat kelak. Begitu. Bagaimana yang misal begitu, bagaimana yang ahli maksiat atau bagaimana yang sampai ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menghormati. Kalau dia keluar, naudzubillah min dzalik, ya keluar dari jalur, ya bukan, tidak lagi menjadi panutan. Yang panutan yang baik-baik begitu. Kalau orang yang baik biasanya ketemu yang baik-baik juga, gitu ya. Kalau orang yang mau cari yang salah, ketemu yang salah terus, ya. Lebah ini subhanallah. Saya dulu pernah ternak lebah, Ustaz. Begitu. Ya. Lebah itu subhanallah. Itu kalau ditaruh di sampah stres dia. Lebah. Kalau ada bau nggak enak, ada apa taruh di sampah stres dia. Karena biasa bersih. Ya. Nah, orang-orang yang baik itu ketemu orang yang baik ya senang. Begitu. Coba tempat yang biasa dihinggapi lalat, kita kasih semprot, kasih wewangian, lalat yang stres. Ya. Udah itu aja maksudnya, udah paham sendiri lah gitu ya. Jadi orang yang baik itu ya memang senang kepada hal yang baik. Lebah itu Masya Allah, dia bisa pergi jauh untuk ambil ya tempat-tempat yang di mana ada sari madu. Itu bisa diambil, datang, wangi di mana, bunga sebelah mana, sampai berkilo-kilo itu lebah bisa terbang. Sama seperti lalat. Lalat itu sudah dikubur, ya. Lalat tahu kecium. Jadi ada spesialisasinya masing-masing gitu ya. Ada yang mencari kebaikan, ada yang mencari keburukan. Nah, kita menjadi seperti apa? Seperti lebah. Ya, mathalun kamathalin nahlah. Ya, jadilah seperti nahl, seperti lebah. In wada'at tayyibatan wa in akalat tayyibat, ya. Kalau hinggap di tempat yang baik, ya, tidak bikin patah, ya, makannya makanan yang baik. Keluar yang baik, madu, Masya Allah. Keluarnya madu, ya. Madu beneran ini maksudnya madu ya, bukan di madu lain lagi ya. Madu ya. Karena orang ini kadang kalau biasa ingat-ingat nih, kalau orang bilang madu, ya dia taunya madu, ya. Orang lagi ngomong bener-bener madu, dia ingatnya madu aja ya. Maunya begitu, ya. Hati-hati sama perempuan ya. Ada orang diceritakan orang ini pinter, ya. Suaminya pinter, dia ngomong begini, perempuan itu luar biasa, cantik-cantik perempuan itu, menarik sekali, kata suaminya. Tapi sayangnya mereka akalnya kurang. Itu kan bilang naqisatu din wal aql, kurang agamanya, kurang akalnya. Ya. Kata perempuannya, kamu tahu nggak kenapa? Ya, ini perempuannya pintar ini. Ya, ajarin juga supaya bisa berdebat gitu ya. Kata perempuan tadi, kenapa Allah ciptakan kami begitu, perempuan itu banyak yang cantik?
begitu. Supaya laki-laki senang, supaya laki-laki tertarik, begitu. Tapi kenapa perempuan kok dikasih kurang akalnya? Dia bilang gitu, supaya bisa tertarik pada laki-laki. Ini model kayak ente ini katanya. Dia bilang begitu maksudnya. Bila sama suaminya yang nyinggung-nyinggung katanya kurang akal katanya. Iya, kalau saya terlalu pintar nggak milih ente gitu, pilih yang lain katanya. Makanya perempuan tuh hikayatun. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini hukiya anna Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid radhiyallahu taala anhu. Sa'ala Musa al-Kadhim. Musa al-Kadhim termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Musa al-Kadhim ibn Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain, ya. Husain bintu ibn Ali, ya, atau wa ummuhu Fatimah az-Zahra bintar Rasul, ya. Sayyidina Musa al-Kadhim qala kaifa qultum nahnu dzurriyyatu Rasulillah wa antum banu Ali. Ini pertanyaan. Kalau Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Musa al-Kadhim, mengatakan, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu adalah dzurriyyahnya Rasulullah padahal kamu itu anaknya Ali? Kan begitu. Musa al-Kadhim bin Ja'far as-Sadiq bin Ali Zainal Abidin, ya, ibn Husain bin Ali. Kenapa kok kamu bilang dzurriyyahnya Rasulullah? Itu pertanyaannya. Wa inna ma yunsabu rajul ila jaddihi li abihi duna jaddihi li ummih. Laki-laki itu dinasabkan kepada siapa? Kakek dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Semua nasab itu dari pihak bapak. Gitu. Faqala al-Kadhim, kemudian beliau mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nazzil muhsinin. Dan dari dzurriyyahnya adalah Dawud, Sulaiman, Ayyub, dan itu dzurriyyahnya wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Ya, disebutkan tadi itu. Tapi dimasukkan juga Isa. Isa dari siapa? Dari pihak mana Isa, Nabi Isa? Punya bapak enggak? Enggak. Tapi kok bisa dinasabkan? Ini Allah menasabkan dia kepada Nabi Ibrahim padahal dari pihak ibu. Gitu ya. Ayat ini Al-An'am, ya, 84-85, walaysa li Isa abun. Isa enggak punya bapak. Bagaimana bisa dinasabkan? Wa inna ma ulhiqa bi dzurriyyatil anbiya min qibali ummih. Dia dinasabkan dzurriyyah daripada nabi-nabi itu dari sisi siapa? Ibunya. Wa kadzalika ulhiqna bi dzurriyyati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qibali ummina Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalau Nabi Isa bisa dinasabkan dari pihak ibu, ya, begitu juga keturunan daripada anak Sayyidina Muhammad SAW bisa dari mana? Dari pihak ibu, daripada Sayyidina Fatimah. Selesai. Kalau mau beriman, ya. Kalau mau berdebat nanti tambah lagi, gitu ya. Kalau berdebat nanti dia akan cari lagi, ya. Oh iya, karena Nabi Isa nggak punya bapak. Nanti ada yang mengatakan begitu. Karena nggak ada bapaknya. Ini kan ada bapaknya. Disebutkan Yunus ibn siapa? Matta. Yunus bin Matta. Matta nama ibunya. Bisa. Di hadis disebutkan. Yunus bin Matta. Bukan nama bapaknya. Wa ziyadatun ukhra ya amiral mu'minin. Kemudian Imam Ja'far mengatakan ada tambahan sedikit. Wahai amirul mu'minin. Nuzulu ayatil mubahalah. Walam yad'un nabi ghaira Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ayat mubahalah yang tadi ceritakan, mubahalah yang saling melaknat itu, ayat mubahalah, siapa yang dipanggil? Begitu. Siapa yang dipanggil? Nabi tidak memanggil siapa-siapa, padahal ayatnya mengatakan abna ana wa abna akum. Berarti siapa yang dipanggil? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi tidak mau manggil
siapa-siapa selain daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Selesai, itu dalil yang paling kuat, ya. Disebutkan oleh Dzakarahal Allamah Syamsuddin Al-Wasiti fi Majma'il Ahbab, yang disebutkan oleh Imam Syamsuddin Al-Wasiti, ya, dalam kitab Majma'il Ahbab. Adapun hadisnya begitu. Ada enggak hadisnya? Orang bertanya-tanya. Apa ada hadis tentang itu, al-waridah fadhail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali hadisnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW yauman fina khatiban, ya, bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Antara Makkah dan Madinah ada tempat namanya Khum, ya, atau orang itu dipakai orang Syiah mengatakan Ghadir Khum, ya. Itu Khum itu nama tempat di antara Makkah dan Madinah. Rasulullah pernah khutbah di situ, kemudian Nabi memulainya dengan atsana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamidallah wa athna alaih wa wa'ada wa dzakkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan hamdalah, kemudian beliau meneruskan dengan nasihat-nasihatnya. Qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa inna ma ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Kata Rasulullah, ini isyarat, kata Nabi, aku adalah basyar, manusia. Dalam hal ini basyar dalam hal apa? Maknanya berhubungan dengan sesudahnya. Rasulullah mengatakan ana basyar, ya, sebentar lagi aku juga akan dipanggil oleh Allah, pasti meninggal. Manusia dalam hal bahwa Nabi pasti meninggal, itu pasti, ya. Fa inna ma ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Hampir-hampir utusan Tuhanku, maksudnya Israel, akan datang dan aku pasti akan, mau tidak mau kan orang, walaupun Nabi kata dalam riwayat ditawari, datang, mau, kalau mau dicabut, enggak balik. Itu Rasulullah. Kalau kita enggak, ya. Kapanpun, ya, ahlan wa sahlan, begitu, ya. Ada orang bikin hadis, bikin tulisan, berarti kan disebutkan dalam hadis malaikat itu tidak akan masuk yang di rumahnya ada gambar, begitu kan? Gambar itu walaupun khilaf nanti, ya, para ulama, gambar itu yang tidak berbayang. Ada yang mengatakan gambar itu seperti patung, maksudnya surah di patung yang berbayang. Alhasil berarti kalau ada gambar di rumah itu malaikat nggak masuk. Iya, malaikat rahmat. Kalau Israel masuk paksa, ya, begitu. Itu tidak berlaku untuk itu. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, wa ana tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua hal penting. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Jangan pernah pisah dari Al-Quran. Baca Al-Quran, renungkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, supaya kita tidak menafsirkan Al-Quran semau-mau kita, nanti bisa berantakan, ya. Pegang Al-Quran benar-benar dengan pendapat para ulama. Fihil huda wan nur, ada cahaya, ada petunjuk, di situ juga ada nur, ya. Hudu fahudu bi kitabillah, ambil Al-Quran itu, pegang kuat-kuat, wastamsiku bihi, ya, pegang kuat-kuat Al-Quran. Enggak ada yang menandingi Al-Quran dengan apapun, ya. Al-Quran itu yakin, harus diyakini orang Islam, ya. Nah, orang mau adu domba ini, baik mana Al-Quran, pilih mana Al-Quran atau Pancasila lah, ya, mau bilang apa, ya. Al-Quran kitabullah, kalamullah, dengan bikinan manusia mau nggak boleh dibandingkan, nggak bisa, nggak sebanding, ya. Sama ucapan manusia yang paling baik pun Nabi Muhammad SAW, ya, nggak bisa dibandingkan. Kalamullah dengan kalam Rasulullah SAW, walaupun itu nggak bisa dibayangkan dah itu untuk dipilih, mengatakan kamu pilih Quran atau hadis, kan aneh ini, ya.
Pancasila dengan Al-Quran. Ya, Pancasila kan para ulama mengambil daripada Al-Quran sebagian, ya, tapi tidak semua yang ada di Al-Quran itu ada di Pancasila, itu pasti, ya. Walhasil ini banyak orang sakit, ya, mudah-mudahan cepat sembuh semua lah, ya. Nah, ini banyak akalnya sudah sakit, ya, mau adu domba begitu, ya. Al-Quran, Pancasila itu kan hasil istihad para ulama juga. Ya, tapi tidak bisa dibandingkan. Siapa yang bisa mengajari orang membanding-bandingkan begitu? Ya. Fahatta ala kitabillah wa raghaba fihi. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan orang harus pegang Al-Quran, pegang kuat-kuat Al-Quran, kalian akan selamat. Ya. Kemudian yang kedua, kan ada dua pusaka tadi. Yang kedua apa? Ahlu baiti. Ahlu baiti. Keluargaku, kata Rasulullah SAW. Udzakirukum 3 kali Rasulullah SAW mengatakan, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku, aku ingatkan kalian pada ahlul bait, aku ingatkan kalian kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Ya. Qala lahu Husain, wa man ahlu baitihi? Ya Zaid. Kemudian Sayyidina Husain, bukan Husain, ya, Husain pakai shad, sahabat, man ahlu baiti ya Zaid. Kemudian mengatakan pada Zaid bin Arqam, siapa yang dimaksud? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Tidakkah perempuan atau istri-istri Nabi Muhammad SAW itu adalah keluarganya? Qala nisa'uhu min ahli baiti, walakinna ahla baiti man hurima shadaqah ba'dahu. Ya, istri-istri Nabi itu benar, mereka adalah ahlul bait. Ya, tadi bait sukna, yang tinggal bersama Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang diharamkan makan sedekah. Ahlul bait itu tidak diperbolehkan sedekah. Ya, ba'dahu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qala kullu haula hurimas sadaqah. Mereka itu adalah orang-orang yang diharamkan sedekah. Qala na'am. Ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan ini tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Ya. Ahaduma a'dhamu min al-akhar, kitabullah azza wa jalla wa hablun mamdudun minas sama'i ila al-ard wa itrati ahli baiti. Ya. Sama mirip dengan itu Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itrah itu keturunan, ya, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itrati, ya, ahla baiti, itrah daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yaftariqa, dia tidak akan berpisah selamanya. Lan yaftariqa, Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan pernah pisah. Hatta yarida alayal haud, sampai kalian menjumpai aku kelak di telaga al-haud. Jadi artinya apa? Orang yang selalu berpegang teguh itu nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mafhumnya dari hadis ini, tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW orang yang tidak mengakui keberadaan Ahlul Bait, atau orang yang memusuhi Ahlul Bait, atau orang yang menafikan keberadaan Ahlul Bait, apalagi sampai membenci, menfitnah, ya. Cuma wallahu alam apa ini alasannya, ya, itu tidak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanduru, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanduru, lihat kaifa takhlufuni fihima, lihat, koreksi dirimu, bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Hadis, ya. Tapi terus terang jarang, ya, orang berbicara tentang ini. Yang ada Ahlul Bait wa kitabullah wa sunnati. Ya, itu riwayat Hakim. Padahal Imam Muslim lebih kuat, ya. Tapi kalau orang ngomong begini, oh, Syiah. Ini seolah-olah ini Syiah.
Bukan Syiah. Ya, Ahlus Sunnah itu orang yang paling cinta, tidak hulu, tidak berlebih-lebihan sampai menuhankan, ya, atau sampai melaknat para sahabat, tidak. Ya, Ahlus Sunnah itu paling mu'tadil, di tengah dia. Cinta Ahlul Bait tanpa melaknat para sahabat, cinta Ahlul Bait tanpa menyalahkan istri-istri Nabi. Ya. Kalau sebagian tidak, cinta sahabat luar biasa tapi menafikan keberadaan Ahlul Bait. Nah, ini salah. Ya. Ikuti, kita bersyukur kepada Allah SWT dijadikan tadi ya madhabnya madhab Syafi'i, akidah yang Asy'ari, dan itu hampir semua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang baik mayoritas di dunia ini pahamnya seperti itu. Ada sebuah syair daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, ya ahla baiti Rasulillah hubbukumu fardun minal Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasulullah, cinta kepada kalian hukumnya fardu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Al-Quran tadi Al-Ahzab, kafakum min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukup besar kedudukanmu, agung, mulia kedudukanmu, wahai keluarga Rasulullah SAW, man lam yusalli alaikumu, siapa yang tidak bersalawat kepadamu, Allahumma salli ala Muhammad, begitu, enggak pakai ali Muhammad, la salata lahu, ya, tidak bermakna salatnya. Cukup mulia, ya, mereka mendapatkan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami juga yang batil itu batil sehingga kami dapat menjauhinya. Warzuqna tinabah wa la taj'alhu mubhaman alaina, jangan jadikan yang benar dan batil itu remang-remang sehingga kami mengikuti hawa nafsu. Hatta nattabi'al hawa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.